Gimana sih kuliah di HI Unpad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Ilham. Gue hari ini mau ngomongin tentang gimana sih kuliah di HI Unpad sama temen gue yang pernah berkuliah di HI Unpad. Sini teman, masuk teman. Nah ini teman gue. Halo. Nah, perkenalan dulu dong. Namanya siapa? Terus sekarang kegiatannya lagi apa? Terus usianya berapa deh? Oke, usia banget. Usia. Umur. Halo, nama gue Ayu. Gue ini angkatan 2011 dulu di HI Unpadnya. Kalau umur masih 24. Oh, 24. Masih 24. Ya, kalau kegiatan sekarang paling ini kuliah lagi S2 di Vkom Unpad lagi. Cuma agak beda jurusan sama lagi bisnis aja sih sama teman dia. Oke. Kalau gitu langsung ke pertanyaan pertama. Boleh. Pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama itu tentang apa sih itu HI? Apa sih itu hubungan internasional? Terus secara umum tuh apa sih yang dipelajari di HI itu dari awal sampai akhir? Oh, secara umum ya kalau tentang HI itu biasanya tentang politik biasa, terus juga diplomasi. Pokoknya dalam HI itu kayak banyak banget deh. Lo belajar tentang gender, tentang feminisme. Pokoknya di HI itu bikin kita jadi apa ya, pemikiran kita terbuka, terus banyak banget ilmu yang baru yang lo pelajari di situ. Jadi kalau misalnya segala sesuatunya emang ada berkaitan dengan politik sih. Jadi mau gimana pun juga misalnya belajar tentang feminisme, pasti ada politiknya juga gitu. Tapi kalau secara ilmu tuh HI itu apa sih sebenarnya? HI itu sebenarnya kayak ini ya, hubungan bagaimana suatu negara ini bisa mau bekerja sama dengan negara lain gitu sebenarnya sih itu sih. Gitu. Iya, terus kayak ntar di breakdown lagi ke dalamnya, misalnya ada interestnya atau kenapa misalnya suatu negara tersebut gagal diplomasinya sama negara Jepang misalnya, negara apa itu kita pelajari di situ. Berarti kalau secara umum yang dipelajari itu ya, maksudnya kaitan-kaitan tentang hubungan internasional antar negara, berarti Ya, kayak antar politiknya negara. juga, ekonominya juga berarti kan ya? Iya. Berarti sampai ke yang pertahanan gitu-gitu juga ada belajar ya? Ada hukum, kita emang segala mata kuliah dari IPS yang dulu SMA-nya IPS, semua itu ada di situ, hukum, ekonomi. Kita semua ada, cuman emang gak dalam banget, kita cuma dasar-dasarnya aja gitu. Mungkin karena emang kita kebanyakan dari kita mau jadi diplomat, kita harus jago berdiplomasi. Mungkin emang harus dibekali sama modal dasar gitu, pengetahuan tentang ekonomi, hukum, kalau budaya kayak gitu-gitu. Jadi kita emang gak dalam, cuman kita bisa dipelajari secara mendasarnya aja gitu. Kalau gitu. Pokoknya yang dipelajari di HI ini luas banget ya, maksudnya yang berhubungan dengan suatu negara berarti. Iya. Luas. Oke deh kalau gitu. Sekarang langsung ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu tentang pola perkuliahannya gimana sih di HI Unpad nih, khususnya di Unpad. Dari semester 1 gimana sampai lulus tuh gimana, maksudnya kayak ada prakteknya kah atau ada skripsinya, ada internshipnya atau gimana gitu. Oke. Gue masih agak nginget lagi ya, karena udah 4 tahun ke belakang ya. Kalau misal semester 1 nih kalau nggak salah kita ada masa orientasi, terus kita juga dan ada namanya praktik simulasi kayak MUN juga gitu. Dulu ada situ. Terus juga kalau selama masa perkuliahan ini kebanyakan orang-orang merasakan praktik MUN-nya ini nyari keluar gitu, karena tapi di Unpad juga ada namanya pajajaran MAN juga ya, model United Nations. Nah di situ lo bisa kayak berandai-andai bahwa lo tuh lagi simulasi sidang PBB dan lo mewakili suatu negara dan membahas satu topik gitu kan. Nah kebetulan Unpad juga dan dari HI juga bikin acara yang kita jadi hostnya gitu. Terus banyak banget sih kalau misalnya MUN yang ternama di luar sana yang banyak ikutan, kayak ke Harvard kemarin teman-teman gue juga pada ke Harvard MUN. Ada sampai temen gue sampai kayak World MUN kayak gitu sih. Kalau emang lo tertarik sama HI banget, lo pasti suka banget sama yang namanya ikutan MUN ini gitu. Berarti kalau MUN gitu tuh itu emang mata kuliah di
HI ini sendiri apa cuman kayak tambahan ya? Itu tambahan. Oh, tambahan. Iya, jadi kayak ilmu praktiknya lah dari apa yang telah lo pelajari di kelas. Kalau prakteknya emang yang menjadi apa ya, semacam mandatori dari perkuliahan di HI itu ada nggak praktek yang emang dari si fakultasnya itu langsung gitu? Oh, nggak ada sih. Oh, nggak ada. Rata-rata berarti teori, banyaknya teori kalau di HI Unpad ini. Iya, lagi pula kalau misalnya dulu pernah ada kayak praktik juga, ya mirip-mirip MUN juga lagi kayak gitu. Oh, Iya. iya. Soalnya emang itu ya, maksudnya kayak itu tuh situasi nanti kalau jadi diploma tuh gimana gitu ya. Iya, kayak gitu. Berarti, nah tadi mungkin kalau yang suka emang benar-benar pengen suka HI nantinya bakal sering ikutan MUN. Ya, MUN tuh berarti banyak ya di Indonesia Oh, tuh. banyak banget. Bukan di Unpad doang, banyak juga misalkan di UI juga ngadain MUN gitu-gitu. Ada Indonesian Oh. Man namanya di situ. Oh. Di Semarang ada, Oh, di wah udah banyak banget lah. Emang cuman jadinya kita harus mungkin kalau keluar negeri atau kemana harus nyari sponsor sendiri kayak gitu. Iya. Ya, berarti dari Unpad juga udah banyak ya yang keluar negeri juga untuk ikut Iya. MUN gitu ya. Udah banyak banget. Oke, kalau gitu. Sekarang langsung ke pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga, Pertanyaan ketiga itu tentang enak dan gak enaknya Iya. kuliah di HI Unpad, khususnya Unpad nih. Oke, enaknya dulu kali ya. Enaknya sih apa ya? Kita tuh bener-bener karena ngebahas banyak hal gitu ya. Jadi kita tuh bisa tahu banyak hal tuh dengan apa ya? Lebih terbuka gitu, membuat pemikiran kita lebih terbuka. Terus juga kayak teman-temannya juga unik-unik. Terus apa ya? Terus juga enaknya di Unpad ini fleksibel sih, nggak fleksibel. Apa ya gimana ya maksudnya? Waktunya luang gitu. Waktunya iya sih, tapi meskipun emang kadang-kadang ada jam 8 pagi tapi siangnya kosong. Jadi lo bisa banyak manfaatkan waktu di siangnya gitu. Kayaknya sama-sama aja ya kayak yang lain, cuman ya enaknya gitu sih. Kalau mungkin banyak kayak enaknya. Kalau nggak enaknya gimana? Mungkin kayak enaknya lo ya itu mah klasik ya, lo udah nunggu datang pagi-pagi ataunya dosen gak ada gitu, udah biasa ya itu. Tuh di Unpad nih nggak enaknya gitu tuh. Iya. Atau enggak urusan birokrasi biasa gitu birokrasi Bay. ribet. Ribet. Terus apa ya? Udah sih paling oh ya kalau pas skripsian, nah itu sih agak-agak ribet ya ngurus bisa ketemu dosennya. Tapi itu pinter-pinternya kalian aja sih, pendekatan kalian sama dosen itu gimana. Tapi so far kuliah di Unpad, HI Unpad enak-enak aja. Enak-enak aja sih ya. Enak-enak aja. Dosen-dosennya bagus atau gimana? Dosen-dosennya ada yang bagus, ada yang enggak. Itu mah sama itu aja mah lah sama biasa. aja lah ya. Standar lah di Iya. kampus-kampus pasti ada dosen yang Ada. gitu, ada dosen yang gitu ya. Di kita udah waktu kata aku pernah sempet diajar apa namanya itu diajarin sama dosen yang dulunya ini apa yang main bass di Alone Atlas. Oh. Ya, terus sekarang dia kebetulan beliau lagi S3 di Aussie. Kayaknya bentar lagi beres, terus kayak dia itu adalah satu-satunya dosen yang menurut aku ya apa ya bikin mahasiswa tuh ke-trigger gitu buat ngerjain tugas secara serius dan lain sebagainya gitu. Oh iya. Itu sih aku ngerasa beruntungnya di situ bisa bertemu sama dosen sekeren dia. Itu di Unpad tuh ya, bisa dapet dosen yang kayak gitu. Kalau beruntung ya, Beruntung. misalnya kayak pada waktu yang tepat ada dosen-dosen tertentu lah. Nah, udah deh, sekarang langsung ke pertanyaan 4. Pertanyaan keempat ini tentang peluang seorang lulusan HI itu kemana aja sih kerjanya, bisa di mana gitu misalnya. Oke, kemanapun sebenarnya Ah. kayak udah mata kuliah luas gitu ya, kerja pun luas juga gitu ya. Iya. Kerjanya luas karena tapi kalau misalnya untuk lihat HI banget ya mungkin lebih ke NGO ya, ke NGO, ke UNICEF misalnya, atau NGO lain, atau enggak emang kalau misalnya tertarik jadi diplomat ya daftarlah jadi diplomat gitu sih. Sebenarnya kalau misalnya bahkan banyak kok teman-teman aku yang ujung-ujungnya mungkin jadi marketing, jadi businessman, pada jadi apa ya konsultan. Kalau sekarang banyaknya jadi konsultan sih kalau yang angkatan aku ya. Konsultan apa tuh? Ini kayak di Mercer Oh. atau misalnya di mana lagi ya aku lupa deh.
kontrol risk kalau nggak salah, terus apa lagi deh pokoknya emang banyak yang menyimpang tapi sebenarnya mungkin kepake juga karena emang kita ini ya CMS lagi apa namanya itu moratorium juga mungkin ya, jadi kita banyak yang nyebar kemana-mana, cuma peluangnya emang banyak banget dan kita juga bisa masukin ke misalnya ada satu pekerjaan nih apply gitu ya posisi bla 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 bla, terus ada komunikasi, nah itu kita bisa masuk di situ. Iya. HI juga termasuk komunikasi berarti? Bisa. Masih bisa. Bisa. Orang-orang sekarang kayak company udah mulai kayak HI masuk ke komunikasi, oke, masih it's okay gitu. Iya. Berarti ya luas lah, maksudnya pekerjaan mah ya bisa kemana aja, soalnya juga pas saat kuliahnya juga belajar banyak hal ya kan ya. Saya belajar politik, belajar ekonomi, jadi mungkin kepake gitu. Bukan mungkin sih, pasti kepake. Dan juga HI itu berarti komunikasinya harus bagus kan? Berarti ya sama aja kayak anak Vkom ya, jauh jatuhnya. Jadi bisa ke PR juga bisa berarti dong kalau gitu. Jadi kayak sebenarnya HI itu kayak penunjang lo, pengetahuan lo gitu lo untuk ketika lo berdiplomasi dengan orang gitu. Iya. Berarti tadi ya luas banget lah pokoknya ke peluang di HI, tapi kalau yang mau jadi diplomat tuh harus CPNS gak sih? Harus. Berarti kalau yang mau jadi diplomat harus sabar. Berapa tahun lagi baru bisa jadi diplomat? Gue juga gak tahu tahun berapa ya. Soalnya ntar sekarang kan masih belum dibuka kan CPNS. Iya. Ya itu. Oke, mau kalau misalnya jadi honorer itu juga masih bisa honorer di Kemenlu atau kementerian lainnya. Seperti itu. Jadi luas banget lah. Jadi jangan takut yang pengen HI. Pengen jadi masuk HI walaupun sekarang jadi diplomat susah karena belum dibuka CPNS-nya, tapi masih terbuka luas di pekerjaan lain ya. Iya betul. Soalnya luas banget. Ya soalnya yang dipelajari juga luas, jadi nanti lingkup kerjanya juga luas, bisa di mana aja. Oh ya, satu lagi, karena HI di Unpad ini kan teori banget ya. Jadi kalau bisa masuk ke HI Unpad ini, perbanyaklah skill di luar kampus, karena biar biar jadi menambah lo juga gitu bakal lo ketika lo lulus. Jadi jangan berkutat terus sama mata kuliah kayak gitu karena emang nggak terlalu di support juga gitu di sini. Nggak ada misalnya kayak di universitas lain itu kan mereka ada misalnya sebelum sidang lo harus ikutan MUN fix gitu dari universitas sana. Kalau di kita enggak. Jadi kita harus inisiatif sendiri gitu ya. Oke, kalau gitu. Masuk ke pertanyaan kelima nih. Pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima ini tentang saran buat teman-teman yang pengen masuk HI itu harus gimana sih dari sekarang yang udah bisa lakuin. Terus rekomendasinya kenapa sih HI Unpad? Ini udah tuh sarannya tuh yang udah masuk atau yang baru mau masuk nih, atau ya? teman-teman yang pengen masuk HI nih, kan misalkan masuk HI harus gimana nih, harus pintar ngomong atau harus bahasa Inggrisnya jago, yang bisa mulai diulik dari sekarang tuh apa sih gitu? Oke, baca berita itu sering-sering aja baca berita. Aduh, kecepatan banget. Terus sebenarnya kalau bahasa Inggris juga nanti seiring dengan berjalannya waktu lo bakal jago. Jadi jangan takut misalnya gue bahasa Inggris gue. Yang bahasa Inggris gimana nih? Jadi menurut gue kalau lo merasa bahasa Inggris lo itu belum lancar kayak gitu, jangan takut. Jadi jangan gue nggak jadi deh masuk HI Unpad, jangan kayak gitu, karena along the way gitu berjalannya waktu di sana pun lo bakal ini jadi mengasah kemampuan bahasa Inggris lo gitu. Karena lo bakal kepacu kan sama teman-teman lo, dan juga ya udah, jadi jangan itu jadi hambatan buat lo untuk masuk HI Unpad gitu. Karena nanti juga di sana sering berjalannya waktu jadi bisa juga lah ya bahasa Inggris gitu, karena sekitarnya juga pakai bahasa Inggris, terus campur-campur lah gitu. Iya. Terus kalau rekomendasinya kenapa HI Unpad? Oke, keren ya HI Unpad. Gue jadi bingung. Karena aku pribadi sih lingkungannya ya, teman-temannya itu benar-benar ambi gitu kan. Ambi, terus pemikirannya unik juga, terus open minded. Jadi menurut gue dari sisi lingkungannya ya, eksternalnya ya, yang jadi rekomendasi itu. Tapi itu kan sebenarnya masih random ya, karena kan angkatan gue belum tentu sama kayak angkatannya
yang lain gitu ya. Cuman menurut gue sepenglihatan gue gitu dari angkatan ke bawah malah makin keren aja gitu, malah makin antusias gitu loh terhadap hal-hal yang berbau HI gitu. Kalau misalnya mungkin dari Unpadnya sendiri, karena kita emang dijejelin teori kayak gitu-gitu, dan juga kita ketat nih sama masalah plagiarisme. Jadi dan juga teknik penulisan. Jadi kita tuh emang udah diajarin teknik penulisan dengan baik, terus teorinya dimatengin. Jadi untuk masalah lo yang untuk skripsi atau apapun, malah kita megang lah gitu loh. Jadi kayak kuatnya emang situ emang cocoknya untuk jadi peneliti sih mungkin kalau misalnya kayak gitu sih. Jadi enaknya ya. Tadi ya di HI Unpad tuh untuk skripsi itu karena plagiarismenya tuh nggak pesat, Ya, jadi saking nggak bolehnya. Jadi ya bagus untuk penulisan soal meneliti sesuatu gitu ya, bagus gitu. Oh, itu tuh tadi kan kalau gimana sarannya tadi banyak baca ya, soalnya kan nanti juga pas kuliah yang diomongin tuh luas tentang politik, ekonomi, dan berarti harus tahu banyak hal. Terus juga tadi teman-temannya bikin kita open minded gitu kan, karena kalian belajar banyak tuh membuat ya pikirannya terbuka lah, jadi nggak gitu-gitu aja, pikirannya terbuka di luas. Sama tadi ya kalau Unpad itu bagus untuk di bagian teorinya bagus gitu ya kalau Unpad, jadi penulisannya kayak gitu, penulisannya bagus lah gitulah pokoknya Unpad bagus lah ya gitulah. Mungkin ada tambahannya karena mungkin tugas kita banyak banget. Jadi begitu lo keluar dari HI Unpad dan dijejelin sama tugas kantor yang banyak banget atau apapun itu, lo udah jadi terbiasa aja gitu. Gitu. Jadi kayak udah nggak kaget lagi sama workload, yang work overload gitu maksudnya. Oke lah kalau gitu cukup sekian untuk episode HI ini. Terima kasih buat Ayu yang mau jadi narasumber gua. Sama-sama Ayu. Ilham. Nih Ayu, ntar follow Ayu di sini, ada Instagramnya di. Nah, itu Instagramnya Ayu. Mungkin ada yang pengen tanya soal tentang HI itu gimana sih Kak? Gimana sih kuliah? Bisa langsung tanya ke Ayu di Instagram atau tanya di komen box bawah. Terima kasih untuk yang mau nonton. Makasih juga ya udah mau milih saya jadi narasumber. Oke, makasih. Terima kasih semuanya. Bye bye.